Kalau kita melihat di bagian idle screw-nya itu rapat ya, rapat itu apa ya, bumpat lah begitu ya, atau tersumbat. Halo, selamat malam para pecinta dunia otomotif dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya sedang bertemu dengan masalah pada sepeda motor Honda Vario. Jadi masalahnya ketika kita tarik handle gas itu putaran mesin seakan berbet begitu ya, atau pincang begitu. Dan untuk itu akan kita periksa sepeda motor ini, khususnya kita periksa pada sistem bahan bakar dari mulai filter udara sampai dengan ke throttle body begitu ya. Kayak untuk teman-teman yang suka tentang video perawatan ini, mari kita simak video berikut ini. Baik, selanjutnya akan kita coba hidupkan mesinnya. Nih, kalau kita tarik throttle gas seperti ini ya, putaran mesin itu seperti akan mati begitu ya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja coba bongkar cover bodinya, terus kita lakukan pemeriksaan pada sistem bahan bakar begitu. Baik, selanjutnya akan kita coba bongkar bagian cover bodi depan sini, lalu bagian kanan. Setelah itu kita coba bongkar, kita lepas bagian cover bodinya ya. Ya baik, setelah kita lepas bagian cover body yang depan, selanjutnya kita akan melepas baut pengikat bagasi di sini. Bisa kita lihat ya, ini 1, 2 dan 3 ya, 3 buah ini akan kita lepas. Ya baik, setelah kita lepaskan baut pengikat bagasi, selanjutnya kita lepas bagian bagasinya. Ya baik, selanjutnya akan coba langsung kita lepas bagian throttle bodinya. Pertama kita lepas baut pengikat kabel gas ya. Ini kita kendorkan dulu. Ada dua kabel ya, kita harus lepas ya. Ya baik, selanjutnya akan kita lepas bagian soket sensor IACV dan juga sensor TP. Selanjutnya kita lepaskan juga soket injektor ya. Oke, setelah terlepas, kita juga harus melepas bagian selang bahan bakar. Oke, ini kita lepaskan untuk mempermudah proses pelepasan daripada throttle body ya teman-teman. Oke, setelah ini terlepas semua, selanjutnya kita lepaskan baut pengikat throttle body menggunakan kunci T ukuran 10 begitu ya. Ya baik, sebelum itu kita lepaskan juga skrup pengikat selang yang menuju ke filter udara nih ya, yang dari filter udara, mohon maaf. Oke, ini kita lepaskan, dorkan. Setelah itu kita lepas bagian salurannya ya, begini ya. Ya baik, selanjutnya kita lepaskan baut pengikat throttle body ini ya, baut ukuran 10 mm kita lepaskan.
Baik, setelah baut terlepas, kita bisa menarik bagian throttle body ya teman-teman ya. Oke, ini adalah throttle body Honda Vario. Oke, nanti akan kita coba periksa dan juga lakukan pembersihan nih. Kalau teman-teman bisa melihat di bagian intake manifold sini sudah cukup kotor ya teman-teman ya. Oke, untuk itu akan kita coba bersihkan dan juga kita cek bagian, terutama di bagian sensor IACV ini ya teman-teman, yang sering sekali mengalami masalah karena kotor, dan juga idle screw-nya. Oke, ini akan kita coba periksa dan juga bersihkan itu teman-teman. Ya baik, yang pertama akan kita coba periksa bagian idle screw-nya dulu. Ya, di bagian sini seringkali juga mengalami buntu dan juga tersumbat. Ya, bisa kita lihat di sini teman-teman. Nah, ini kalau kita melihat di bagian idle screw-nya itu rapat. Ya, rapat gitu apa ya? Bumpat lah begitu ya. Atau tersumbat. Nah, ini yang menyebabkan, salah satu hal yang menyebabkan putaran mesinnya itu tidak stabil begitu ya. Ini akan kita bersihkan ya teman-teman ya. Oke baik teman-teman, selanjutnya akan kita bersihkan di bagian throttle bodinya di sini, khususnya pada bagian intake manifold ini ya. Ya, kalau kita bisa melihat di bagian sini itu cukup kotor sekali ini. Langsung saja kita bersihkan. Ya, untuk proses pembersihan throttle bodinya teman-teman harus bisa melihat bagian-bagian yang memang harus dibersihkan begitu ya teman-teman ya. Oke, untuk selanjutnya akan kita coba bersihkan di bagian idle screw-nya teman-teman. Oke, ini di bagian idle screw-nya kalau kita bisa lihat di bagian sini itu cukup kotor ya. Oke, ini cukup kotor sekali sehingga menyebabkan kebuntuan di bagian sini ya. Oke, ini teman-teman. Oke, setelah kita bersihkan menggunakan injektor cleaner, nanti akan kita coba semprot menggunakan udara bertekanan begitu ya. Ini masih lumayan kotor ya teman-teman ya. Dan juga jangan lupa kita tiup dari bagian atas ini, dari bagian tempat idle screw-nya kita lepas, kita tiup, mohon maaf, kita bersihkan. Ya baik, selanjutnya akan kita periksa kondisi daripada filter udara ya teman-teman. Ya, kita lepaskan terlebih dahulu baut pengikat tutup filter udara. Baik, setelah semua skrup terlepas, kita lepaskan tutup filter udara dan kita periksa bagian filter udaranya. Oke, ini di bagian filter udara bisa kita jumpai di sini memang kondisinya masih cukup bagus. Hanya saja untuk bagian kertas saringannya itu sudah cukup kotor ya teman-teman. Oke, ini akan kita coba bersihkan menggunakan udara bertekanan gitu. Dan juga teman-teman bisa melihat di bagian box filter udara di sini, terutama di bagian pojok itu terdapat rembesan ya. Ini berasal dari selang PCV ya, atau selang crankcase begitu ya, selang hawa
Ya, ini biasanya ini terjadi karena memang uap daripada pelumas itu akan dialirkan menuju ke bagian box filter begitu, dan nanti akan dimasukkan lagi melalui selang yang menuju ke intake manifold ini begitu teman-teman. Baik, selanjutnya di bagian filter udara akan coba kita bersihkan ya teman-teman ya. Baik, selanjutnya di bagian sini kita tiup ya. Oke, baik, setelah kita lakukan pembersihan di bagian filter udara, selanjutnya akan kita pasangkan kembali ya teman-teman ya. Kita pasangkan kembali. Ya, begini, terus kita pasangkan untuk tutup filternya. Setelah itu kita pasang skrup pengikatnya. Kita pasangkan dulu. Ini kita kencangkan ya teman-teman ya. Nah, terus selanjutnya kita pasangkan kembali bagian throttle bodinya, dan jangan lupa teman-teman, di bagian sini, di bagian head atau yang nantinya akan kita pasang bracket, jangan lupa kita kasih perekat ya teman-teman ya, supaya mencegah kebocoran pada sambungan, kayak begitu tujuannya. Oke, setelah sudah, kita akan memasang bagian throttle bodinya teman-teman. Selanjutnya juga jangan lupa kita beri perekat di bagian intake juga. Ini tujuannya adalah untuk mencegah kebocoran begitu teman-teman. Walaupun memang kondisinya masih baru, kita mencegah terjadinya kebocoran begitu. Oke, setelah sudah kita kasih perekat, selanjutnya kita pasangkan kembali. Terutama kita akan memasang terlebih dahulu di bagian intake manifold ya teman-teman ya. Setelah ini sudah, baru jangan lupa kita pasangkan baut pengikat throttle body gitu.
Jangan lupa setelah kita pasangkan, kita kunci menggunakan baut pengikat throttle body, yaitu baut ukuran 10 mili teman-teman. Lalu kita kencangkan ya. Dan jangan lupa selanjutnya kita kencangkan sekrup pengunci saluran yang menuju ke filter udara begitu, atau yang dari filter udara. Nah, kita kencangkan. Oke, setelah sudah, kita pasangkan juga untuk soket sensor TP di bagian bawah dan juga soket sensor IACV di bagian atas dan selang bahan bakar. Jangan lupa kita pasangkan begini. Pastikan terkunci ya teman-teman ya. Oke, setelah itu juga jangan lupa kita pasangkan soket injektor. Nah, ini dan dilanjutkan dengan pemasangan pemasangan kabel gas begitu ya. Oke, selanjutnya langsung saja kita pasangkan kabel gas yang bawah ini. Yang bawah dulu kita pasangkan teman-teman. Ya, pastikan harus benar-benar masuk ya. Oke, setelah itu yang bagian atas juga sama, pastikan harus benar-benar masuk begitu. Ya, kita kencangkan menggunakan kunci ukuran 12 ya. Oke, setelah itu jangan lupa kita pasangkan juga untuk seal atau tutup ya, tutup kabel supaya debu ataupun kotoran itu tidak masuk ke bagian kabel selang begitu. Baik, setelah sudah kita pasangkan, selanjutnya akan coba kita hidupkan mesinnya. Nah, setelah itu coba kita hidupkan ya teman-teman. Ya, itu teman-teman hasilnya. Kayak ada perubahan ya setelah kita lakukan pembersihan pada bagian throttle body dan juga filter udara, itu ada perubahan ya teman-teman nih. Itu teman-teman.